Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kita, melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus ke permukaan dunia ini sebagai uswatun hasanah ataupun suri teladan kepada kita semua. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muftiatur Rizkia, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan, di mana di sini saya akan memberikan edukasi dan juga berbagi sedikit ilmu mengenai bagaimana cara memanajemen stres di era pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para partisipan, baik itu kakak-kakak, teman-teman, dan juga adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, langsung saja. Jadi, kita khususnya masyarakat Indonesia telah sama-sama melewati dan sedang berjuang dalam melawan pandemi COVID-19 ini, bahkan hampir 1 tahun lamanya. Nah, jadi terdapat banyak sekali perubahan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Contohnya saja, dulunya itu ketika kita mendapatkan ada orang yang bersin di sekitar kita, maka kita akan menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar. Tetapi semuanya berubah setelah adanya pandemi COVID-19. Ketika kita menemukan ada orang yang bersin di sekitar kita, maka kita akan menjadi paranoid, berpikir berlebihan. Kita akan memikirkan bahwa mungkin orang yang ada di sekitar kita itu yang mengalami bersin, maka dia adalah salah satu orang yang terinfeksi virus COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah gejala yang dulunya biasa atau ditanggapi biasa saja, sekarang berubah. Ketika orang-orang di luar sana, contohnya mengalami sakit kepala, ataupun mungkin ada salah satu dari kita yang berada di Zoom ini yang bergabung, mungkin merasakan sakit kepala sedikit, kemudian kita sudah langsung berpikir, aduh kayaknya saya ini COVID deh. Nah, terlalu banyak pikiran-pikiran negatif yang bermunculan. Kemudian, sebelum pandemi COVID, tiap orang itu bisa tampil dengan gaya pakaian yang sewajarnya, dengan stylish yang semaksimal mungkin. Tetapi setelah pandemi COVID, setiap orang dipaksa maupun terpaksa untuk menggunakan masker, kemudian senantiasa disarankan untuk senantiasa membawa hand sanitizer jika dia sedang bepergian ataupun keluar dari rumah. Bahkan sampai-sampai ada yang berlebihan kesualayan saja dia menggunakan APD. Nah, seharusnya dimana kita ketahui bahwa APD ataupun alat pelindung diri itu sangat dibutuhkan dan dikhususkan digunakan untuk para tenaga kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. Nah, perubahan-perubahan kondisi yang lain yang paling nyata adalah bisa kita lihat pada gambar yang tertera bahwa sebelum pandemi, setiap orang bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, bisa berkumpul dan menyelesaikan semua pekerjaan di kantornya dengan mudah. Tetapi sekarang, setelah pandemi, setiap orang harus melakukan social distancing. Nah, setiap orang harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian adapun dampak yang diakibatkan dari adanya pandemi COVID-19 ini, apalagi bagi para tenaga kerja di luar sana adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali tenaga kerja di luar sana yang mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun dipecat. Nah, hal-hal yang seperti itulah
yang tadi yang saya jelaskan dapat menimbulkan seseorang merasa khawatir, merasa cemas sehingga timbullah stres. Jadi, apa itu stres? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stres itu adalah gangguan ataupun kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Nah, jadi karena adanya suatu masalah ataupun beberapa masalah, sehingga menyebabkan seseorang akan merasa khawatir secara terus-menerus dan memikirkan masalah tersebut, sehingga akan menjadikan ataupun memberikan tekanan kepada orang tersebut. Nah, di mana ketika terdapat tekanan yang secara terus-menerus, maka orang tersebut lama-kelamaan akan merasakan stres karena tidak mampu lagi menyelesaikan masalah yang dialami. Nah, jadi di mana kita ketahui sendiri, jadi stres itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk memastikan kita agar tetap siap dan siaga untuk menghadapi kondisi di luar dugaan. Nah, kemudian selain daripada itu, stres itu juga merupakan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan baik itu fisik ataupun psikologi dan juga kemampuan dalam memenuhinya. Bahkan seharusnya di era pandemi COVID ini, selain kita harus senantiasa menjaga tubuh kita agar tetap dalam kondisi sehat, kita juga butuh untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi apa sebenarnya itu sehat mental? Jadi sehat mental itu adalah menurut WHO ataupun Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2015 menyatakan bahwa sehat mental itu adalah kondisi individu yang berada dalam kesehatan sejahtera, mampu mengenali potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Jadi, stres yang muncul selama pandemi itu apa contohnya? Nah, jadi menurut WHO tahun 2019 menyatakan bahwa stres yang muncul selama pandemi yang pertama adalah ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang lain yang disayangi. Contohnya saja, misalnya orang tua yang tengah berjauhan dengan anaknya sedang menuntut ilmu. Jadi orang tua ini senantiasa memikirkan, selain memikirkan kesehatan dirinya, maka dia pasti senantiasa memikirkan kesehatan anaknya. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan pola tidur dan juga pola makan. Yang ketiga adalah sulit tidur dan konsentrasi. Nah, karena adanya tadi permasalahan-permasalahan yang banyak sekali akan menjadikan seseorang mengalami tekanan yang luar biasa sehingga sulit tidur dan sulit berkonsentrasi dalam mengerjakan berbagai hal. Kemudian yang keempat adalah yang memperparah kondisi fisik seseorang karena dengan adanya riwayat penyakit kronis dan juga gangguan psikologi. Kemudian yang kelima adalah karena menggunakan obat-obatan. Nah, selanjutnya adalah apa saja tanda-tanda stres di era pandemi. Nah, jadi tanda-tanda stres di era pandemi COVID-19 ini yang pertama adalah adanya rasa khawatir ataupun takut yang berlebih sehingga berpikir tidak rasional. Artinya, orang-orang yang merasakan stres di era pandemi itu akan sulit berpikir dengan baik, akan sulit berpikir dengan jernih. Karena dia terpaku dengan pikiran-pikiran yang khawatirnya tadi, yang takut yang berlebihannya tadi. Kemudian yang kedua adalah selalu berpikir negatif terhadap orang-orang yang memiliki tanda-tanda COVID. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa kita baru melihat tetangga batuk sedikit, langsung berpikir negatif. Aduh, kayaknya tetangga saya COVID. Aduh, bagaimana ini? Apakah saya juga akan kena? Nah, kemudian yang ketiga adalah mencari berita secara berlebihan dan tidak memilah-milah sehingga rentan mendapat berita hoax. Kemudian, yang keempat adalah sakit kepala dan fisik lainnya. Jadi, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi stres di era pandemi COVID-19? Caranya adalah itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Yang tahu diri kita sendiri adalah kita sendiri, dan yang bisa mengatur diri kita sendiri adalah kita sendiri. Nah, jadi hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, jeda sejenak
berkegiatan, lakukan olah nafas perlahan. Jadi kita bisa lakukan meditasi sehingga timbul pikiran-pikiran positif, kemudian kita bisa lebih merelaksasikan diri, kemudian muncul motivasi-motivasi dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita memberikan ataupun berusaha untuk berpikir positif, maka feedback yang akan timbul juga dari diri kita adalah positif. Dan kebalikannya, ketika kita senantiasa berpikir negatif, maka yang muncul juga adalah feedback negatif. Nah, kemudian yang kedua adalah jadwalkan dan lakukan rutinitas menyenangkan dan atau berlakukan social media distancing. Nah, rutinitas yang menyenangkan misalnya kita berolahraga, kemudian kita bisa berkebun, kemudian kita bisa melakukan masak ataupun membersihkan rumah. Nah, jadi bukan hanya juga kita melakukan social distancing antar sesama, tetapi kita juga harus melakukan social media distancing. Kemudian yang ketiga adalah jalin komunikasi dengan santai dengan orang lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi di era pandemi ini kita tidak dilarang untuk tetap menjalin komunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Boleh, tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian yang keempat adalah berbuat baik kepada diri sendiri dengan tetap menjaga kesehatan. Nah, jadi di sini bagaimana caranya menjaga kesehatan agar kondisi fisik kita agar tetap sehat, yaitu dengan cara rutin konsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang, kemudian beristirahat dan tidur yang cukup, dan juga jangan lupa konsumsi vitamin. Kemudian selanjutnya adalah yakinkan diri kita tetap berpikir positif dan lakukan pendekatan spiritualisme. Khususnya kita bagi umat muslim, kita harus tetap berpikir positif. Kita harus memikirkan bahwa dan ingat bahwa penyakit itu datangnya dari Allah dan Allah juga yang menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Allah. Jadi kita harus memperbanyak berdoa, kemudian berzikir, kemudian bersyukur karena masih diberikan kesehatan, kemudian sabar dan ikhtiar dalam menjalani masa pandemi ini. Kemudian yang terakhir adalah curhat kepada orang terdekat agar dapat memberikan support satu sama lain. Jadi ketika kita mengalami masalah, apapun masalahnya, ketika masalah tersebut sudah tidak bisa kita pendam sendiri, maka kita dapat berbagi dengan orang-orang terdekat. Bisa dengan orang tua, bisa dengan saudara. Karena dengan adanya kita memberikan ataupun bertanya dengan masalah yang kita hadapi, maka bisa jadi orang ataupun keluarga kita akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita alami. Nah, jadi itulah tadi penjelasan saya ataupun edukasi saya agar kita senantiasa bisa terhindar dari yang namanya stres di era pandemi ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Saya Kak mau bertanya. Iya, silahkan. Kan ada kita tadi jelaskan tentang sosial media distancing. Oh iya. Bisa kita jelaskan Kak apa maksud itu Kak? Oh iya. Jadi ada social media distancing itu adalah sebisa mungkin kita jangan terlalu sering mengakses berita di luar sana. Jadi bukan hanya dengan kita lakukan social distancing kepada sesama kita. Jadi kita juga lakukan social media distancing, menjaga jarak dengan media sosial. Jangan terlalu sering mengakses karena tidak semua semua informasi dari
selama pandemi ini, seperti informasi COVID-19, tidak semua kita butuhkan. Kita hanya perlu mengetahui berita-berita yang paling penting, utamanya adalah bagaimana cara agar kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam imunitas yang baik. Nah, seperti itu. Jadi, jangan terlalu sering mengakses sosial media. Karena dengan adanya sosial media, banyak sekali berita-berita yang tidak kita tahu bahwa kebenarannya itu benar atau tidak. Begitu. Apakah sudah mengerti? Ya, terima kasih jawabannya. Ya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada dari teman-teman, kakak-kakak, dan juga adik-adik yang ingin bertanya? Ya, tapi Kak, saya mau bertanya. Oh iya, dengan Adi Indri ya? Ya, tapi Kak, mau Kak bertanya, kan tadi kita bilang kayak banyak berita hoax. Nah, pertanyaanku di sini, bagaimana caranya kita untuk tidak lebih percaya sama ini berita hoax gitu ya? Oh iya. Ya, jadi ini ya poin yang keempat. Jadi caranya itu agar kita tidak mendapatkan berita yang hoax. Jadi ketika kita ingin mencari informasi, kita harus tahu dulu sumber-sumber yang jelas. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kita mau mencari informasi tentang berita, khususnya berita-berita tentang COVID-19 ini, jadi saya sarankan bisa mengakses dari website dari organisasi-organisasi kesehatan, contohnya WHO. Kemudian dari website-website dari misalnya kesehatan di Indonesia bagaimana. Nah, begitu. Jadi bukan dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Jadi sebelum kita melihat dan membaca berita yang disampaikan, terlebih dahulu kita lihat sumbernya apakah jelas atau tidak. Begitu. Kemudian ketika kita mendapatkan berita, maka kita harus telaah baik-baik dulu apakah berita yang kita dapatkan ini betul-betul adanya dan tidak salah. Karena ketika kita mendapatkan berita yang salah, maka kita akan mengerjakan suatu hal yang seharusnya tidak kita kerjakan. Begitu. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Iya, terima kasih Kak. Terima kasih. Sudah tidak ada ya? Ya, jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini dari penyuluhan yang saya lakukan adalah kita harus pandai-pandai mengatur diri kita, karena yang tahu diri kita adalah diri kita pribadi, yang betul-betul tahu bahwa diri kita sangat sudah lelah ataupun sudah tidak bisa memendam segala macam permasalahan adalah kita sendiri. Jadi yang bisa mengobati diri kita adalah kita sendiri. Begitu. Sekian edukasi saya ataupun kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.